Nah, kalau kita berbicara tentang dampak yang terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat Bekasi, terkait dengan adanya itu, ya banyak sekali lah. Dulu tentang air juga kan terjadi pencemaran. Kemudian bau sampai saat ini kan masih sampai terasa dengan saat juga. ini kerasa Bau betul. masih terasa juga. Makanya kalau kerusakan lingkungan dibandingkan dengan dana kompensasi yang ada sekarang dari DKI itu sangat jauh. Kalau sekarang mungkin baru 400 miliar, mungkin kalau kita berharap sih bila perlu Idealnya 1 triliun. 1 triliun bila perlu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kali ini Rujuk Podcast mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yaitu Pak Yayan Yuliana. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yayan? Alhamdulillah. Nah, masyarakat Kota Bekasi pengen tahu juga nih Pak, bicara DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kan banyak hal yang mungkin menjadi tupoksinya. Nah, mungkin bisa diinformasikan buat kawan Rujuk dan masyarakat Kota Bekasi, apa saja sih yang menjadi leading sektor dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi? Baik ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah penanganan sampah. Penanganan sampah, bagaimana penanganan sampah sekota Bekasi mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari rumah tangga sampai TPA. Itu ya salah satunya. Yang kedua, kita juga ada pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa perizinan AMDAL ya. AMDAL di situ ada AMDAL tentang lingkungan, ada UKL UPL, ada SPPL, itulah yang dilakukan oleh kita. Bahkan izin limbah B3 pun ada di kami. Kemudian limbah cair juga ada di kami. Itulah. Jadi perusahaan yang mau membuat yang mendirikan perusahaan itu harus ada tadi AMDAL tadi itu ya? Iya, jadi perusahaan yang gitu ya? UKL, UPL atau AMDAL terkait dengan dokumen lingkungannya harus ada. Jadi mereka sebelum berusaha, sebelum istilahnya melakukan usahanya, mereka harus membuat dulu terkait dengan izin lingkungan. Seperti itu. Jadi masalah sampah sama tadi perizinan AMDAL ya? Ya, betul, AMDAL dengan penanganan sampah. Kalau bicara sampah kan menarik nih, apalagi sampah rumah tangga nih. Masyarakat banyak nggak banyak sih. Ada beberapa mungkin yang mengeluhkan mungkin proses pengambilan sampah nih ke armada gitu kan, sering telat gitu. Apakah emang Kota Bekasi belum maksimal armada untuk angkutan sampah atau gimana tuh? Ya, kalau terkait dengan angkutan sampah kita memang masih terbatas. Kita dari 297 armada sampah yang ada, yang layak beroperasinya jalan itu yang baik hanya 250 ke angkutan. Nah, ada beberapa angkutan itu 12 kelurahan, 12 kecamatan ya? semuanya seperti itu. Jadi dari 297 hanya di sekitar 250 ke angkutan yang layak jalan, makanya ada beberapa yang sedang perbaikan. Nah, jumlah itu untuk menangani sampah sekota Bekasi 12 kecamatan itu masih kurang. Ya, idealnya berapa tuh Pak Kadis? Idealnya mungkin sekitar 500 angkutan sampah mungkin harus jadi setengahnya nih. Karena baru sekarang itu baru 60% lah yang 60% ya? Baru 60%. Sementara yang lainnya ya belum tertangani. Makanya masih diketemukan mungkin adanya sampah liar, adanya perlambatan juga gitu ya. Ada tumpukan sampah yang memang warga tidak membuang sampah sembarangan, kemudian belum sempat kita angkut. Itulah karena salah satunya keterbatasan armada juga. Perlu diingat bahwa produksi sampah di Kota Bekasi dalam satu hari itu sekitar 1.800 ton. 1.800 ton. Konsumtif ton. Sekali ya masyarakat Kota Bekasi. Banyak kan? Iya. Nah, 1.800. Nah, yang bisa tertangani oleh kita, yang bisa terangkut oleh kita ke TPA itu sekitar 900 ton. Jadi sisa 100 ya itu ya? Iya, sisanya jadi nunggu besok baru diangkut lagi. Secara bergiliran. Bergilir ya. Itu yang kita lakukan. Artinya ada upaya untuk penambahan armada lagi Pak Kadis? Kalau upaya untuk penambahan armada, kita selalu dalam setiap APBD, setiap tahun anggaran kita usulkan. Nah, bahkan memang kita juga kan ada dana dari kompensasi ya di DKI Jakarta, kita juga mengajukan melalui itu. Ya memang tidak setiap tahun ada ya. Tetapi penganggaran tentang angkutan sampah kita selalu ajukan, baik melalui APBD Kota Bekasi maupun melalui dana bantuan dari DKI Jakarta dan kompensasi. Nah, kalau LH sendiri di setiap kecamatan ada UPTD-nya? Ada. Kita ini di Kota Bekasi di LH itu ada 12 di kecamatan ada UPTD, ditambah khusus jalur protokol sama jalur kontainer. Kita ada 14 UPTD yang melayani sampah sekota Bekasi. Nah, selain itu ya ada juga UPTD yang lain, tapi yang terkait dengan penanganan sampah kita ada 14 UPTD. 14 UPTD. Kalau UPTD kontainer itu khusus untuk di kontainer khusus di wilayah kota ya, yang memang pengangkutannya juga pakai kendaraan kontainer. Kayak di pasar baru seperti itu. Nah, pasar baru, kemudian mungkin di rumah sakit, kemudian mungkin di mal-mal, itu mempergunakan jalur kontainer. Nah, ada juga jalur protokol khusus menangani jalan-jalan protokol. Misalnya di Jalan Ahmad Yani, kemudian arah ke Jakarta, Jalan Sultan Agung segala macam, kemudian arah yang Pondok Gede sampai ke Cut Mutia ya, di jalan perbatasan kita dengan Kabupaten Bekasi itu kita layani dengan jalur protokol karena
namanya juga UPTD jalur protokol melayani atau membersihkan sampah yang ada khusus di jalan-jalan protokol. Oke. Nah kalau bicara sampah liar, ini kan budaya mungkin yang sulit juga dihilangkan di masyarakat. Nah, itulah. Nah, upaya dari LH sendiri seperti apa nih? Memang masyarakat kita kan kalau dilihat dari kedisiplinan ya, budaya terhadap sampah itu perlakuannya mungkin masih dipandang sebelah mata. Orang buang sampah sampai saat ini ada yang sembarangan. Bahkan kita di jalan raya pun kita di dalam mobil masih ada buang dari mobil keluar. Nah, berbicara budaya memang masih perlu dibangun lebih jauh lah. Budaya masyarakat untuk lebih disiplin terhadap sampah, kesadaran masyarakat terhadap sampah. Supaya kalau tidak dibangun kesadaran dari masyarakat ya, masyarakat akan memandang sebelah mata aja tentang sampah. Padahal kota kita bisa bersih, kota kita bisa nyaman, kota kita bisa enak dihuni oleh kita ya. Salah satunya adalah dengan masyarakat pun sadar akan sampah. Karena kalau sampah tidak ditangani, sampah dipandang sebelah mata, estetikanya juga hilang gitu ya. Hilang. Kemudian sampah bertumpuk di mana-mana. Itulah yang kita melayani juga, selain melayani masyarakat yang di perumahan-perumahan atau di objek-objek tertentu. Akhirnya sampah liar pun menjadi tugas kita. Nah, mungkin ada bentuk sanksi atau teguran mungkin dari Perda sendiri mungkin. Ya, Perda kita memang ada ya. Perda kita memang ada. Bahkan memang perda kita itu mengatur tentang tindak pidana ringan. Kita lakukan seperti itu. Banyak yang udah ada sampai sanksinya itu ya di situ. Ada sanksinya. Ada dengan tipiring itu ya. Bahkan kita selalu melakukan OTT sering kali nih. Jadi jam 3 pagi, jam 3 pagi ya. Warga buang sampah sembarangan. Bahkan staf Abang sampai standby jam 3 pagi gitu. Kita kasih surat perintah untuk mengadakan OTT untuk menunggu, kita tunggu dari jam 12 malam sampai pagi, ternyata banyak. Kemarin waktu di sampah di Albaraya itu 7 orang kita dapat. 7 orang kita dapat yang membuang sampah sembarangan. Tadi langsung sanksi walaupun sanksi tipiring, kita proses dengan tipiring. Cuman kan memang namanya sanksi itu mungkin terlalu dianggapnya biasa aja, akhirnya begitu lagi, mengulangi lagi. Nah, memang kembali ya, harus kepada kesadaran masyarakat, budaya masyarakat ditumbuhkan supaya kesadaran masyarakat tentang sampah, membuang sampah istilahnya pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memperlakukan sampah dengan baik. Itulah yang harus kita harapkan sebenarnya. Baik, Kang Rujuk, kita kembali berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pak Yayan Yuliana. Bang, tadi di segmen 1 ya, kita bicara tupoksi atau mungkin leading sector dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Nah, segmen kedua kita juga ingin bicara apa sih inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Mungkin ada proses tadi mengolah sampah jadi energi listrik begitu kan. Tapi mungkin sebelum bincang seperti itu, Bang, kita juga pengen tahu nih, Abang kan pengalaman di Kota Bekasi di beberapa OPD nih. Sebelum di DLH kan di SUB ya? Di SUB ya. Sebelum juga di Satpol PP ya. Satpol PP dan BPKD juga. BPKD gitu kan. Udah berapa lama Bang mengabdi di Kota Bekasi nih, Bang? Mengabdi di Kota Bekasi hampir 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih. Dari tahun 90 juga. Luar biasa 30. Iya. Artinya udah berapa kali pergantian kepala daerah ya, wali kota ya? Iya. Nah, mungkin Abang merasakan gak sih saat ini kan di Kota Bekasi dipimpin oleh sosok wali kota Pak Rahmat Effendi nih, sosok yang visioner. Abang melihat pergantian wali kota ini mungkin dari sisi mungkin inovasi, kinerja, mana nih wali kota yang mungkin Abang merasakan wah ini luar biasa secara kerjanya nih inovasinya gitu. Ya kalau melihat dari situ ya, kebetulan saya mengabdi di Kota Bekasi ya, saya sampaikan tadi udah 30 tahun ya. Beberapa kali kepala daerah. Memang dengan Pak Wali Kota Bekasi yang sekarang, Pak Dr. Rahmat Effendi, saya kira beliau sangat visioner. Jadi pemikirannya jauh ke depan, bukan berpikir saat ini, tapi berpikir beberapa jauh ke depan. Bahkan beliau seringkali membuat terobosan-terobosan itu yang memang saya sebagai anak buahnya, saya sebagai stafnya harus betul-betul bisa mengikuti gitu. Harus ngimbangin ya. Harus ngimbangin juga. Beliau terobosan-terobosannya sangat sering kelabakan nggak sih Bang dengan inovasi beliau? Ibaratnya kan langkah beliau kan mungkin udah 7 kali dipikirkan nih. Kalau sedangkan kita belum sampai ke sana gitu. Sering kelabakan nggak seperti itu? Ya memang terkadang kita juga agak kelabakan juga gitu ya, agak kelabakan juga. Makanya kita kita juga mengimbangi beliau supaya apa yang diarahkan beliau, apa yang diperintahkan beliau itu betul-betul cepat kita tangani juga. Beliau kan segala sesuatu harus cepat. Itu pun yang dan terukur kita, gitu ya. Iya, yang mendorong kita, memotivasi kita bahwa kita pun harus bekerja dengan baik. Yang jelas Pak Wali Kota Bekasi Pak Dr. Rahmat Effendi, saya pikir beliau sangat betul-betul terhadap pekerjaan, terhadap apa yang harus dilakukan bagi rakyat itu betul-betul semangat, betul-betul
banyak yang dilakukan, itu pun kita harus melakukan itu. Gitu. Oke, mungkin kepada jajarannya sangat memotivasi juga mungkin gitu, Bang. Sama dengan Pak Wali Kota berbuat seperti itu, akhirnya kita sendiri anak buah ya harus bisa mengikuti. Bahkan kita juga ke anak buah ya menekankan seperti itu, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kita upayakan seperti itu. Siap. Saya pikir Pak Wali Kota Bekasi sekarang ini sama top lah, karena saya mengikuti beberapa kepala daerah ya. Yang lebih banyak menggenjot, yang lebih banyak melakukan terobosan dan inovasi itu ya beliau gitu. Itulah yang menjadi tantangan dan inovasi bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, Pak amin. Wali Kota Bekasi ya. Amin, amin. Baik, Bang, kita bicara tadi inovasi, Bang. Di DLH Kota Bekasi ini punya inovasi apa sih, Bang? Mungkin tadi di sebelum break kita sempat ngobrol terkait pembangkit listrik dari tenaga sampah begitu, Bang. Memang terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah, kita itu kan masuk ke dalam Perpres 35 tahun 2018. Percepatan gitu ya. Percepatannya. Salah satu dari 12 kota dan kabupaten, salah satu kotanya adalah kita. Kota Bekasi ini ya. Masuk ke dalam Perpres 35 itu untuk percepatan pembangunan listrik pembangkit tenaga sampah. Itu seperti itu. Nah, bahkan kita sampai saat ini kita sedang membuat FS ya. Feasibility study, dan itu sedang dikerjasamakan kita dengan BPPT untuk dinilai, untuk dievaluasi. Setelahnya dievaluasi dan dinilai oleh BPPT, balik lagi ke kita akan langsung nanti akan mengadakan pelelangan untuk mencari penyedia untuk menjadi investor yang bisa membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Bekasi. Itu tahapan-tahapan yang kita lakukan. Kita tinggal menunggu evaluasi itu. Setelah itu jadi baru kita masuk ke dalam pemilihan pihak ketiganya. Pihak ketiganya. Artinya belum ada sampai dengan saat ini ya penunjukan untuk sampai saat ini belum ada. Tapi kan dulu kita pernah ada. Dulu pada saat sebelum tahun 2016 itu kan sudah ada. Sebelum ada Perpres ini ya. Sebelum ada Perpres. Kita ada. Kota Bekasi udah duluan nih ya. Duluan sebenarnya dengan ada PT NWA ya. NWA. Cuman setelah kita berjalan beberapa tahun, kita evaluasi, PT NWA juga terkadang akhirnya tidak bisa berhasil menghasilkan listrik, akhirnya kita putus juga. Nah, kita saat ini pada tataran sedang pembuatan FS, mudah-mudahan setelah FS itu jadi, kita masuk kepada mencari pihak ketiga untuk. Tapi belajar pengalaman dari 2016, insya Allah yang selanjutnya akan berhasil ya. Nah, kita kan sangat hati-hati juga. Kita tidak mau, mohon maaf ya, tidak mau menunjuk pihak ketiga atau mengada pemilihan pihak ketiga yang secara begini begitu tapi tidak ada kualitas. Betul. Ya kita harus betul-betul profesional. Kita adakan secara terbuka untuk mencari pihak ketiga yang betul-betul bisa melaksanakan itu. Nah tadi mungkin upaya dengan adanya tadi pengolahan sampah menjadi energi listrik, ya tadi mengurangi tadi tumpukan-tumpukan sampah itu. Nanti kan gini Pak. Saat ini sampah itu kan hanya dibuang begitu saja. Open dumping mungkin sanitary landfill lah paling bagus ya. Selain open dumping sanitary landfill. Tapi kan tidak mengurangi sampah, tidak menghilangkan sampah. Cuma memilah doang gitu ya. Memilah doang, akhirnya menggunung sampah. Nah, justru dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah itu bukan hanya dikelola, tetapi dimusnahkan. Jadi sumber energi listrik tadi. Sumber energi listrik. Dengan insinerator itu kan. Betul. Dengan insinerator menghasilkan energi listrik. Nah, itu sampah bisa berkurang karena ini sampahnya dibakar. Kalau saat ini kan open dumping atau sanitary landfill ya udah begitu aja. Jadi perlu lahan baru lagi ya. Lahan baru sampai kapan? Betul. Makanya dengan PLTSA itu kalau sudah berhasil, insya Allah mudah-mudahan penanganan sampah dan pengusnahan sampah itu bisa berhasil. Kalau berkaca dari tetangga sebelah nih Bang, kan kemarin sempat rame nih di salah satu TV nasional dan di medsos juga, DKI Jakarta ini berhasil katanya mengolah tumpukan sampah kurang lebih dari hampir 10.000 ton menjadi sampah 783,63 MWH. Itu benar nggak Bang itu? Nah, yang saya tahu memang DKI itu mempunyai pilot project. Pilot project pembangkit listrik tenaga sampah. Itu tepatnya di kita juga. Merah Putih kalau nggak salah ya. Karena itu plat nasional kali ya, kalau BPPT. Itu di TPA Bantar Gebang tepatnya itu baru pilot project. Jadi belum menghasilkan tiap hari ya? Belum. Itu pilot project. Nah, dia memang kapasitasnya bukan seperti disampaikan tadi sampai 9.000 lebih ya, 10.000. Itu kapasitasnya hanya 100 ton per hari. Per hari 100 ton. Jadi kalau misalnya 9.800 ya saya kira terlalu jauh lah. Itu kan pembangkit listriknya juga nggak begitu besar ya. Nah, bahkan kalau misalnya kita lihat sampai saat ini di lokasi di dalam itu kalau misalnya 9.800 ton udah bisa energi buat listrik, dihasilkan untuk energi listrik. Kalau tumpukan sampah ini akan hilang gitu ya. Hilang dong. Tapi masih basah gitu ya. Masih menggunung. Ya. Sampah-sampah baru yang ada dari truk juga sama dibuang secara open dumping ya. Secara open dumping mungkin nanti dengan ada
sanitary landfill seperti itu. Jadi baru apa yang perlu digarisbawahi masih pilot project ya. Jadi coba ya, masih dicoba ya. Belum tiap hari menghasilkan tadi ya, belum seperti itu ya. Belum. Oke, artinya dengan Kota Bekasi nggak ketinggalan juga nih Kota Bekasi artinya. Ya, karena kita kan sama-sama. Kita juga masuk dalam Perpres 35, cuman memang tahapan kita baru sampai itu. Nah, nanti ke depan kalau supaya kita juga kapasitas 1.000 ton ya. Kapasitas 1.000 ton kita juga akan membangun dengan PLTSA itu gitu. Siap. Nah, mudah-mudahan lah apa yang sudah kita lakukan bisa cepat, kemudian bisa dilelangkan untuk bisa mendapatkan pihak ketiganya. Biar masyarakat Bantar Gebang tadi dan apa yang di Sumberbatu ya tidak tadi mencium bau lagi gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kedepannya kita kan mungkin setelahnya sampah itu dimusnahkan, bukan hanya ditumpuk seperti itu. Kualitas lingkungan hidup di sana juga akan lebih bagus. Kembali sehat lagi. Kembali sehat. Ya, kerusakan-kerusakan juga tidak ada, air juga tidak tercemar segala macam. Itulah yang kita harapkan dengan penanganan sampah secara baik. Bang. Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pak Yayan Yuliana. Pak, nggak kerasa nih segmen terakhir nih. Iya. Oke, tadi segmen 1-2 bicara sampah, kemudian inovasi sampah menjadi pembangkit listrik, ya kan. Kemudian mungkin tadi juga sempat terputus nih segmen kedua terkait DKI, sumbangsi DKI untuk Kota Bekasi. Karena biar bagaimanapun walaupun DKI ini mempunyai Bantar Gebang, tapi Bantar Gebang adanya di Kota Bekasi, kan. Nah, Kota Bekasi berhak mendapatkan kompensasi ataupun bantuan dari DKI. Nah, sejauh ini sudah maksimal belum Pak Yayan terkait kompensasi ataupun bantuan dari DKI untuk Kota Bekasi? Kalau menurut saya belum maksimal ya. Belum maksimal. Karena gini, namanya TPA Bantar Gebang itu dari tahun 86 sudah ada. Dari tahun 86 sudah ada, kemudian jumlah luasan total tanahnya yang di situ hampir 115 hektar. TPA DKI ya. DKI betul. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak yang terjadi yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya itu, ya banyak sekali lah. Dulu tentang air. Air juga kan terjadi pencemaran. Nggak bisa dipakai di situ ya. Kemudian bau sampai saat ini kan masih terasa. Sampai saat ini kerasa betul. Bau masih terasa juga. Kemudian ada tindakan-tindakan yang terkait dengan sosial ekonomi di masyarakat, ada juga terjadi di situ. Makanya kalau kerusakan lingkungan dibandingkan dengan dana kompensasi yang ada sekarang dari DKI itu sangat jauh. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Sekarang mungkin baru sekitar 400 miliar kurang lebih. Itu kan kalau menurut saya dibandingkan dengan dampak yang terjadi ya tidak ada seberapanya. Nah, mungkin upaya dari Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup apa sih Bang yang ingin diupayakan kepada DKI Bang? Ya kita kepada DKI nanti meminta harus ada revisi terkait dengan dana kompensasi tersebut. Kalau sekarang mungkin baru 400 miliar, mungkin kalau kita berharap sih bila perlu idealnya 1 triliun. 1 triliun bila perlu. Karena dampaknya begitu. Betul. Bayangin aja di sana sampai kejadian seperti itu. Nah, kemudian sekarang kan yang mendapatkan bantuan langsung tunai baru Kelurahan Cikiul, Cikini, Sumberbatu. Padahal itu ke kelurahan lain kena juga ya? Iya, kelurahan itu. Nah, kita juga mengajukan untuk warga Kelurahan Bantar Gebang juga supaya mendapatkan. Betul. Nah, bahkan bukan hanya terkait BLT, sarana pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi di sana, kemudian infrastruktur di sana juga harus diperbaiki gitu. Makanya saya bilang kalau hanya baru 400 miliar itu masih sangat jauh. Kita berharap memang di angka 1 triliun lah ideal tuh ya. Bantuan kompensasi dengan adanya TPA DKI di Bantar Gebang. Tapi insya Allah dengan komunikasi mungkin dengan DKI yang baik ini bisa lah ke sana. Ya, selama ini kita sampaikan usulan-usulan kita. Bahkan ada usulan kita yang memang belum terakomodir. Kita mengusulkan ini belum terakomodir. Kita pada bulan September nanti akan ada revisi terkait perjanjian kerjasama antara DKI dengan Bekasi. Bulan September ini? Bulan September sekarang 2021 karena perjanjian akan habis di situ dan kita akan perpanjang ya, akan melihat di hasil dengan perubahan-perubahan tadi. Kita juga memasukkan untuk ini, untuk itu segala macam. Nah, pada saat perjanjian itu akan dibahas, itulah yang akan kita sampaikan. Kita sampaikan ke DKI, inilah yang diperlukan oleh Kota Bekasi dari segi prasarananya, dari segi kesehatan mungkin, dari segi pendidikan, sosial ekonomi kemasyarakatan, dari pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri. Kita sampaikan semuanya gitu. Mudah-mudahan pada saat pembahasan tentang perjanjian kerjasama itu betul-betul bisa menjadi tempat bagi kita untuk bisa menyampaikan ke DKI dan bisa diakomodir oleh DKI. Bang, kalau bicara wilayah, Abang kan di Bantar Gebang pengalaman nih menjadi lurah 10 tahun kalau nggak salah ya. 10 tahun saya di Cikiul dan Bantar Gebang, kemudian menjadi camat 3 tahun. Nah, perubahan apa sih yang dirasakan mungkin yang dialami masyarakat Bantar Gebang, Bang? Ya, kalau perubahan masyarakat Bantar Gebang sekarang udah agak baik lah. Kalau dulu kan waktu saya jadi lurah di sana, jalan Pangkalan juga masih jeblok ya. Kalau sekarang udah nih. Kemudian jalan-jalan di lingkungan juga masih udah lumayan banyak terbangun. Tapi kan ke depan tidak hanya berbagai fasilitas tersebut. Betul. Namanya
kerusakan lingkungan, bau aja, bau ya? sampai saat ini masih ada, bau sampai saat ini masih ada. Belum air lindi yang tidak tertampung dan tidak terolah kepada IPA ya, itu kan masih mengalir kepada sungai masyarakat. Ya? Itu kan berdampak juga masyarakat. Betul. Kemudian kerusakan di sana. Dari lihat estetika juga masih banyak tumpukan sampah yang belum tertata ya seperti itu. Nah makanya kita dengan berbagai kendala yang ada, dengan berbagai kejadian yang ada, kita akan sampaikan nanti untuk bisa, ayo sama-sama lah memperbaiki ke Bantar Gebang, mulai dari kesehatannya, pendidikannya, sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, supaya gini, dengan adanya TPA Bantar Gebang, masyarakat juga menjadi nyaman. Kalau berbicara dampak kan memang dari dulu juga sudah seperti itu, tapi kan harus ada feedbacknya buat masyarakat Bantar Gebang itu sendiri. Nah itulah harapan kita supaya warga masyarakat Bantar Gebang udah ada TPA juga, mereka bisa nyaman, bisa terbantu, masyarakatnya perekonomian bisa terbantu, itu yang kita harapkan. Ada feedbacknya tadi jelas seperti itu ya. Jelas. Nah kalau bicara ini Bang, di Dinas LH sendiri Bang, saat ini mungkin bicara pegawai sendiri udah cukup atau masih kurang nih Bang kalau untuk staf sendiri Bang? Ya kalau di jajaran staf masih udah cukup lah ya. Tapi yang perlu kita penambahan itu untuk pegawai-pegawai lapangan, kayak pesapon, pengangkut sampah, kru-kru yang di kendaraan, di angkutan sampah, kemudian di TPA-nya sendiri, bahkan kita pembersih sungai-sungai yang ada itu cuma 20 orang. Berarti itu PHL, pegawai harian lepas atau gimana? Pegawai harian lepas memang sampai saat ini kita tidak ada pegawai harian lepas, yang ada TKK. Tapi ke depan kita memang harus ada PHL. Karena kalau ada PHL kita lebih gampang untuk rekrutmennya, pembinaannya juga lebih gampang betul. Itu seperti itu. Karena tadi ya supaya maksimal lagi kinerjanya ya. Ya maksimal kita kerja itu didukung dengan personil juga kan. Personil, sarana dan personil juga. Mungkin terakhir nih Bang, tadi masih bicara DKI, kan armada sampah DKI ini ada jam operasional nggak sih Bang? Kalau DKI kan 24 jam. 24 jam ya? 24 jam, makanya kita kan sesuai dengan perjanjian. Malam-malam jam 1, jam 2 itu operasional masih numpuk. Makanya kan kalau berbicara dampak segala macam lah, ya udah terjadi di sana juga itu. Karena berkaca pengalaman pernah dulu 2017 kalau nggak 16 ya, sempat waktu itu dihentikan oleh anggota dewan tuh. Ya dulu kan sempat ada masalah ya. Jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi sebenarnya itu wajar lah masyarakat atau wakil rakyat memperjuangkan masyarakat Kota Bekasi ya. Wajar lah. Karena tadi besaran kompensasi ya disesuaikan juga ya. Ya bukan hanya dari siapapun itulah ya, masyarakat, anggota dewan, apalagi kita juga selalu mendorong seperti itu. Yang jelas bagaimana dengan adanya TPA DKI itu bisa memberikan dampak yang lebih baik, bukan dampak buruk ya, dampak yang lebih baik bagi masyarakat kita. Kota Bekasi. Karena gini, kalau bukan di Bantar Gebang, DKI kesulitan untuk membuang. Di mana lagi betul? Di mana-mana sekarang ditolak juga. Dulu ada rencana dibuang ke Tangerang, kata Cianjur. Kemudian ada juga di Bogor katanya. Semuanya kan tidak berhasil. Yang terima Kota Bekasi aja. Yang bisa menerima Kota Bekasi. Nah, tinggal disayang aja nih warga Kota Bekasi nih. Kondisi inilah yang sebenarnya harus disadari oleh pemerintah DKI juga. Harus ditangkap benar oleh DKI. Kalau di mana-mana, alhamdulillah di Kota Bekasi masyarakatnya bisa menerima. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah DKI supaya betul-betul memperhatikan ke kita lah, ke Kota Bekasi, ke warga masyarakat yang ada di Bantar Gebang. Siap. Oke, Bang. Mungkin sebelum kita tutup Bang, terakhir mungkin ada harapan dan pesan terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi di tahun 2021 nih Bang. Baik, saya berharap ya terutama ke warga Kota Bekasi dalam hal penanganan sampah. Memang sampah ini harus kita kelola dengan baik. Sampah ini harus kita perlakukan dengan baik. Makanya saya berharap masyarakat, ayo kita sama-sama memperlakukan sampah itu dengan sebaik-baiknya. Mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari rumah tangga sampai TPA. Caranya masyarakat sebenarnya bisa banyak membantu kok dengan memilah sampah, itu bisa dilakukan. Bank sampah itu ya? Bank sampah juga itu bisa melakukan. Pengurangan sampah di hulu, pengurangan sampah itu lebih bagus itu. Supaya kalau ada pengurangan sampah di hulu, berarti yang dibuang ke TPA juga bisa sedikit kan. Yang residu-residunya aja gitu, seperti itu. Yang kedua, kita berharap, ayolah sama-sama tumbuhkan kesadaran kita untuk betul-betul menangani sampah dengan baik. Caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah supaya tidak terjadi tumpukan liar. Bahkan salah satu penyebab mungkin banjir juga ada di beberapa lokasi karena sampah-sampah itu, sampah menyumbat di got, sampah menyumbat di saluran yang besar, akhirnya kan sampah air keluar. Seperti itu. Makanya kesadaran masyarakat, ayo disiplin masyarakat terhadap sampah betul-betul kita harapkan. Luar biasa Pak Yayan Yuliana. Terima kasih waktunya sudah hadir ke studio Rujuk Podcast. Sehat selalu ya Pak Yayan. Alhamdulillah. Baik, kalau Rujuk demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pak Yayan Yuliana. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.